Oke, masih dengan Profesor Kardus. Kapal selam nuklir. Tahukah Anda mengapa dinamakan kapal selam nuklir? Ya, kapal selam nuklir diberi nama nuklir submarine atau kapal selam nuklir karena kapal ini beroperasi menggunakan energi nuklir dari reaktor nuklir di dalam kapal, bukan karena kapal tersebut dilengkapi dengan senjata nuklir. Karena faktanya ada beberapa kapal bertenaga diesel dan listrik yang juga dilengkapi dengan senjata nuklir. Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas fakta dan cara kerja kapal selam nuklir. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius. Ya, tahukah Anda, negara-negara besar di dunia, terutama Amerika Serikat, Rusia, Cina, Prancis, Inggris, pastinya memiliki kapal selam nuklir yang mereka siap siagakan di berbagai sudut-sudut belahan bumi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan militer darurat. Ya, fungsi utama kapal selam nuklir sangatlah strategis karena kapal selam nuklir bisa ditempatkan di wilayah antah berantah di dekat zona wilayah musuh tanpa harus terdeteksi keberadaannya. Sebagai contoh, Rusia diketahui menyiagakan kapal selam nuklirnya di wilayah Selat Bering, Alaska, perbatasan Amerika Serikat dan Rusia. Kapal selam tersebut akan bertahan berbulan-bulan bahkan beberapa tahun di dalam air, menunggu komando untuk menyerang jika perang suatu saat akan terjadi. Lantas, bagaimana ya kapal tersebut mampu memenuhi kebutuhan seperti oksigen, air, energi jika kapal tersebut terus di dalam air dan tak menepi? Ya, asal Anda tahu, kapal selam nuklir super canggih dan efisien. Kapal selam nuklir sangat jarang mengisi bahan bakar karena sumber tenaga dalam kapal selam nuklir menggunakan reaktor nuklir dengan bahan bakar keramik uranium 235. Ya, hanya dengan persediaan batangan keramik uranium, kapal selam nuklir bisa beroperasi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di dalam laut. Hal itulah yang membuat kapal selam nuklir sulit terdeteksi karena mereka bisa berada di dalam laut dalam tempo sangat lama. Ya, setiap set bahan bakar keramik uranium bisa bertahan hingga 3 tahun lamanya. Kapal selam nuklir diketahui memiliki biaya pembuatan yang sangat mahal. Selain berukuran super besar, kapal selam nuklir umumnya difasilitasi dengan perangkat super canggih, juga reaktor pendorong dan sistem persenjataan berbasis nuklir. Dan hanya beberapa negara yang diketahui memiliki kapal selam nuklir. Ya, kapal selam nuklir pertama kali digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dan Uni Soviet pada era 50-an di awal era Perang Dingin. Sebagian besar kapal selam nuklir dilengkapi dengan ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile yang berhulu ledak nuklir. Karena itu, keberadaan dan posisi kapal selam nuklir sangatlah dirahasiakan. ICBM biasanya diluncurkan dari dalam laut dan akan meluncur pada target atau koordinat yang dituju. Ya, bahan bakar utama kapal selam nuklir adalah reaktor nuklir. Sebagian besar adalah reaktor fisi yang memanfaatkan energi panas fisi nuklir untuk menghidupkan boiler guna menghasilkan uap panas. Ya, uap panas tersebutlah yang digunakan untuk menyalakan turbin dan menggerakkan generator pada pembangkit energi kapal selam, juga baling-baling. Ya, dalam kapal selam nuklir terdapat sebuah reaktor pembangkit energi yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah reaktor utama, kedua boiler atau exchanger heat, yang ketiga adalah generator pembangkit energi. Reaktor utama dalam kapal selam nuklir sebagian besar menggunakan reaksi fisi uranium, ya, di mana uranium dioksid atau batang keramik bahan bakar uranium kemudian direaksikan secara fisi dalam reaktor. Ya, uranium akan menghasilkan proses fisi nuklir dengan cara membelah neutron dan atom, di mana uranium akan melepaskan neutron yang akan membelah atom-atom untuk kemudian menghasilkan panas fisi. Reaktor utama harus diisi air. Ya, fungsi air sebagai moderator untuk menghambat neutron agar stabil.
Yang kedua adalah exchanger heat. Panas yang dihasilkan reaktor utama akan memanaskan air hingga menghasilkan uap dalam exchanger heat atau boiler, yang kemudian uap tersebut akan dimasukkan pada generator pembangkit untuk memutar turbin guna menghasilkan energi dalam generator, ya, untuk menghidupkan kapal selam nuklir dan juga baling-baling. Oleh karena itu, kapal selam nuklir super efisien dan tak perlu mengisi ulang bahan bakar. Ya, untuk dapat bertahan hingga 2 tahun di dasar laut, selain energi, kebutuhan air bersih, makanan, juga oksigen sangat penting. Oleh karena itu, kapal selam nuklir juga dilengkapi perangkat super canggih untuk mendaur ulang karbon dioksida air laut hingga menjadi oksigen hingga air bersih. Ya, kebutuhan oksigen sangat penting, terutama untuk para awak. Lantas, bagaimana ya kapal selam nuklir menghasilkan oksigen tanpa harus mengisi ke permukaan? Ya, kapal selam nuklir dilengkapi fasilitas elektrolisis air menjadi oksigen, di mana perangkat tersebut akan mengurai air atau H2O menjadi oksigen atau O2 dan hidrogen atau H2. Metode tersebut menggunakan arus listrik atau katoda, di mana arus pada katoda tersebut akan menangkap 2 elektron hingga kemudian memisahkan H2 atau hidrogen dan O2 atau oksigen. Ya, oksigen tersebut yang kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam kapal. Sementara karbon dioksida yang merupakan gas pembuangan yang beracun bisa dihilangkan dari dalam kapal selam menggunakan natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Perangkat tersebut biasa disebut dengan scrubber. Scrubber akan menghirup gas dan racun karbon dioksida dalam kapal hingga karbon dioksida kemudian terperangkat dalam natrium dan kalsium hidroksida. Ya, scrubber tersebut menangkap racun-racun pada gas-gas di dalam kapal. Sementara air tawar dapat diproses dari penyulingan air laut menggunakan alat destilasi yang dapat memisahkan senyawa-senyawa garam dan kotoran menjadi air bersih. Ya, pembuatan kapal selam nuklir berbiaya miliaran dolar. Itu karena teknologi dan material yang digunakan untuk kapal selam nuklir. Sebagian besar kapal selam nuklir berteknologi siluman yang akan sulit terdeteksi keberadaannya. Sistem navigasi tetap menggunakan sonar untuk memantau pergerakan apapun yang ada dalam air dan permukaan air. Kapal selam nuklir dilengkapi sistem peluncur torpedo yang terstruktur dari berbagai tipe. Ya, biasa digunakan di dalam air, di permukaan, bahkan permukaan ke udara. Dan tahukah Anda, ada beberapa kapal selam nuklir seperti kelas Typhoon Rusia atau Ohio Amerika yang dirancang hingga mampu bertahan dan aktif di dalam lautan hingga 20 tahun lamanya. Ya, dan demikian adalah informasi singkat tentang fakta-fakta dari kapal selam nuklir. Profesor Kardus dari tempat perakitan kapal selam nuklir milik Inggris mengabarkan.